Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reza Ramali. Teman saya Renaldi Pradana Sompotan dari kelas D mata kuliah Hukum Pidana 2. Kami akan mempresentasikan tentang materi kejahatan terhadap harta benda. Dalam PPT kami kali ini ada beberapa bab, yakni 1. Pencurian, diatur dalam pasal 362 sampai 367, 2. Pemerasan dan pengancaman 368, 369, 3. Penggelapan 372, 374, 375, kemudian keempat penipuan 378, kelima perusakan dan penghancuran 406, 407, 408, kemudian keenam penadahan 480 dan 481, ketujuh pemalsuan 244, 245, 246. Kemudian pencurian. Pencurian menurut pasal 362 KUHP adalah barang siapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp9.000. Unsur-unsur barang siapa mengambil suatu barang atau benda seluruhnya, sebagian atau milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, sanksi 5 tahun penjara. Pasal 363 KUHP, pencurian ternak, pencurian pada waktu kebakaran gempa bumi, kecelakaan, ledakan gunung meletus, huru-hara banjir, kapal karam, pemberontakan pada waktu malam dilakukan bersama-sama dengan jalan merusak, memanjat, kunci palsu, seragam palsu, sanksi 7 tahun sampai 9 tahun. Pasal 365 KUHP, pasal 365 ayat 1 KUHP, pasal 365 ayat 2 ke 1, 2, 3, 4 KUHP, pasal 365 ayat 1 KUHP tentang pencurian, didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan, ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan apabila terpergok untuk melarikan diri, menjamin penguasaan barang, sanksi 9 tahun. Pasal 365 ayat 2 ke 1 KUHP perbuatan 365 ayat 1 pada waktu malam di dalam rumah atau pekarangan tertutup, di jalan umum, di atas kereta api yang berjalan, sanksi 12 tahun. Kemudian akan diteruskan oleh teman saya. Ya, di sini pasal 365 ayat 2 ketiga KUHP perbuatan 365 ayat 1 KUHP masuk dengan merusak, memanjat, kunci palsu, perintah palsu dengan seragam palsu, sanksi 12 tahun penjara. Selanjutnya pasal 365 ayat 2 ke 4 KUHP perbuatan 365 1 KUHP mengakibatkan luka berat, sanksi 12 tahun. Selanjutnya pasal 365 ayat 3 KUHP perbuatan 365 1 mengakibatkan mati, sanksinya 15 tahun. Pasal 365 ayat 4 KUHP pidana mati atau seumur hidup perbuatan 365 1 yaitu dilakukan bersama-sama. 365 kedua tambah 365 2 ke 1 dan 3 atau mengakibatkan luka berat atau mati. Selanjutnya tentang pemerasan dan pengancaman, unsur-unsurnya bisa ditelaah dari pasal 368 ayat 1 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Pasal 365 ayat 2, 3, 4 berlaku bagi kejahatan ini. Pasal 369 KUHP, barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
dengan ancaman pencemaran akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu, memberi hutang atau menghapus piutang, sanksinya 4 tahun penjara. Delik ini adalah delik aduan. Pengancaman di dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 369 ayat 1 berbunyi bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau supaya memberikan hutang atau menghapus piutang diancam dengan pidana paling lama 4 tahun. Jika ancaman tersebut melalui media elektronik, pelaku pengancaman dapat dikenakan pidana berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau lebih dikenal UU ITE, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang UU ITE, yaitu pasal 29 UU ITE junto pasal 45B UU 19 tahun 2016 dengan bunyi sebagai berikut. Pasal 29 UU ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. C. Penggelapan. Penggelapan diatur dalam pasal 372 KUHP, yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagaimana sebagian atau seluruhnya, di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah, penjara 4 tahun atau denda 900 rupiah. Pasal 374 KUHP Penggelapan dilakukan oleh orang yang penguasaan barang disebabkan karena ada hubungan kerja, pencariannya, mendapatkan upah, sanksi 5 tahun. Pasal 375 KUHP Penggelapan dilakukan oleh sanksi oleh orang yang karena terpaksa menyimpan, wali, pengampu, pengurus, pelaksana wasiat, pengurus lembaga yayasan, sanksi 6 tahun. Kemudian akan diteruskan oleh teman saya. Yang di penipuan, sementara itu penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang. Penipuan bab 5 pasal 378 sampai 394 bentuk pokok pasal 378 unsur objektif A. Perbuatan menggerakkan dengan nama palsu, keadaan palsu, kata-kata bohong, tipu muslihat. B. Digerakkan, yang digerakkan adalah orang. Unsur subjektif yang A. Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. B. Melawan hukum. Diancam pidana penjara maksimal 4 tahun penjara. Penipuan dalam bentuk khusus pasal 379 sampai pasal 393. Kekhususan disebabkan antara lain oleh objeknya, cara melakukannya. Pasal 379 penipuan ringan, pidana penjara maksimal 3 bulan atau denda maksimal 60. Pasal 379A kebiasaan, pidana penjara paling lama 4 tahun. Pasal 380 penipuan dengan pemalsuan nama atau
tanda pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan atau denda maksimal 5.000. Pasal 381 maksimal 4 tahun penjara, dan pasal 382 maksimal 5 tahun penjara penipuan pada pertanggungan. Pasal 382 persaingan tidak jujur maksimal 1 tahun 4 bulan dengan denda maksimal Rp900. Pasal 383 penipuan pada penjualan salinan penjara maksimal 2 tahun 8 bulan. Pasal 385 penjara maksimal 4 tahun. Pasal 386 penipuan terkait bahan makanan penjara maksimal 4 tahun. Pasal 387 penipuan pada pekerjaan pembangunan penjara maksimal 7 tahun. Pasal 388 penipuan terhadap penyerahan barang untuk angkatan perang penjara maksimal 7 tahun. Pasal 389 penipuan terhadap batas pekarangan penjara maksimal 2 tahun 8 bulan. Pasal 390 penyiaran kabar bohong penjara maksimal 2 tahun 8 bulan. Pasal 391 penipuan dengan memberikan gambaran tidak benar tentang surat berharga penjara maksimal 4 tahun. Pasal 392 penipuan dengan penyusunan neraca palsu penjara maksimal 1 tahun 4 bulan. Pasal 393 ayat 1 penipuan dengan pemalsuan nama, firma, atau merek atas barang dagangannya penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal Rp600. Pasal 393 penipuan dalam lingkungan pengacara penjara maksimal 1 tahun. Kemudian akan diteruskan oleh teman saya. Yang E, perusakan dan penghancuran. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang, sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Perusakan barang bab 27 pasal 406 sampai 412 ayat 1 unsur subjektif dengan sengaja melawan hukum. Unsur objektif perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat hingga tidak dapat dipakai, menghilangkan benda yang seluruhnya punya orang lain. Yang ayat 2 objeknya hewan. Ancaman pidana paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp300. Bentuk pokok dari pasal 406 ayat 1 perbuatan dalam pasal 406 harga kerugian tidak lebih dari Rp25. Ancaman pidana paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp60. Ayat 2 ketentuan tersebut tidak berlaku jika perbuatan dalam pasal 406 ayat 2 dilakukan memasukkan bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan, atau jika hewan termasuk dalam pasal 101 atau hewan ternak. Bentuk ringan pasal 407 perbuatan dalam perbuatan dalam 406 objeknya pasal 408 bangunan, kereta api, tram, telegraf, telepon atau listrik, atau bangunan untuk membendung, menyalurkan air, saluran gas. Air digunakan untuk keperluan umum. Ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun. Objeknya pasal 410 suatu gedung atau kapal. Ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Diperberat pasal 408 dan 401. Perusakan karena kealpaan menyebabkan bangunan pasal 408 dihancurkan, dirusakkan, atau dibuat tak dapat dipakai. Ancaman kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 100. Pasal 409 ketentuan pasal 367 dalam keluarga berlaku pasal 411 jika dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu. Pidana ditambah sepertiga kecuali pasal 407 ayat 1, pasal 412, kemudian bab F penadahan.
Penadaan pasal 480 sampai 482, penadaan adalah tindakan mengambil keuntungan dari suatu barang yang berasal dari kejahatan atau yang sepatutnya diduga berasal dari kejahatan. Unsur-unsur subjektif dari pasal ini membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagian hadiah untuk mendapatkan keuntungan dan hasil penjualan suatu barang. Menjual, menyewakan, menukarkan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan. Unsur-unsur subjektif yang diketahui atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan. Jenis-jenis tindak pidana penadaan. Penadaan ringan, penadaan biasa, penadaan sebagai kebiasaan. Pasal 482. Barang siapa yang diperoleh dari hasil kejahatan ringan yang diatur dalam pasal 364, 373, 379. Ancaman penjara selama-lamanya 3 bulan atau denda paling banyak Rp60. Hanya perbuatan yang diatur dalam pasal 480 KUHP. Ancaman pidana paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp60, pasal 481. Penadaan tidak hanya dilakukan sekali saja, tetapi berulang-ulang atau telah menjadi mata pencaharian harian. Ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun dan dapat dicabut haknya, pasal 35. Pemalsuan. Tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam pasal 263 KUHP yang berbunyi barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Diancam pidana penjara 6 tahun. Ayat 1. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak. Menerbitkan perutangan, membebaskan hutang menjadi bukti suatu hal jika pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian. Ayat 2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Pasal 264 KUHP ayat 1. Diancam dengan pidana 8 tahun. Pemalsuan surat terhadap akta otentik surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau lembaga umum, sero atau surat hutang, sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseorangan atau maskapai, tanda bukti dividen atau bunga surat kredit atau surat dagang untuk diedarkan. Ayat 2. Barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut, ayat 1, yang isinya palsu atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu jika pemalsuan itu dapat menimbulkan kerugian. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.